Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Jarkom. Di sini kami akan menjelaskan tentang chapter 17. Jadi saya di sini Rea Jinan Musafah sebagai penjelas materi 17.1 dan 17.2. Jadi di sini langsung aja masuk ke 17.1. Jadi di 17.1 ini ada sebuah topologi kecil. Nah, jadi kita bisa lihat topologi kecil di sini. Biasanya topologi kecil itu punya desain jaringan yang cukup simpel. Ini contohnya, di sini ada end device kayak PC, laptop, printer, dan IP phone sama server. Terus ada intermediary device kayak router, terus switch, sama access point yang tugasnya itu jadi polisi lalu lintas data, dan semuanya itu saling terhubung lewat media kabel atau wireless. Jadi ini fondasi dasar sebelum kita masuk ke jaringan yang lebih kompleks. Jadi selanjutnya ada 17.1.2. Di sini adalah device selection for a small network. Jadi kita tuh sebelum membeli suatu device, jadi kita tuh nggak boleh asal pilih. Ada 4 hal yang harus kita pertimbangkan. Jadi di sini ada cost atau biaya. Jadi kita tuh harus sesuaikan sama budget kita yang kita punya. Dan jadi kita tuh nggak bisa, kalau misalnya budget kita kurang, kita nggak bakal bisa kan gitu. Kayak nggak usah maksain lah, soalnya kan kita kayak masih bisa gitu, setidaknya masih mendekati lah. Misalnya ada spek yang ini tapi harganya kan jauh di atas dengan merek yang beda, tapi di merek yang beda tuh bisa dapat yang lebih murah. Jadi kan nggak harus yang di merek yang satu itu, karena kita harus sesuai budget kita. Nah, lalu ada speed and types of ports interface. Jadi butuh seberapa cepat dan berapa banyak kabel yang mau dicolok. Lalu ada expandability, atau bisa ditambahin ke perangkat lain nggak ke depannya. Jadi ini upgradable gitu nggak, kalau ya bisa disebut gitulah. Terus ada OS atau operating system, features and service. Di sini ada fitur manajemen apa yang didukung sama perangkat itu. Ini penting karena supaya jaringan tetap reliable. Lalu lanjut ke 17.1.3. Di sini ada IP addressing for a small network. Nah, ini bagian IP addressing supaya perangkat bisa saling kenal. Jadi mereka itu butuh alamat unik. Biasanya kita bagi per kategori, misalnya IP buat router. Misalnya coba kita lihat di sini ada router nggak? Nggak ada. Biasanya buat router, switch, server sampai PC user. Jadi kita gampang kalau mau troubleshooting pas ada masalah. Jadi di segmen ini pasti ada range IP sendiri-sendiri supaya nggak tabrakan. Nah, di sini kan ada beda nih. Yang ini titik 1, sebentar saya zoom ya. Nah, ini 192.168.1, dan yang di bawah ini 192.168.2. 192 yang bawahnya lagi titik 3. Nah, ini di sini nih ada contoh IP yang apa ya sebutannya. Pokoknya ini ada contoh IP address-nya deh. Oke, setelah itu lanjut ke 17.1.4, yaitu redundancy in a small network. Jadi di sini nih kayak ada simulasi, misalnya gimana sih kalau kabel putus atau routernya mati gitu. Nah, jaringan pasti bakal down kan, dan itu tuh bakal ngerugiin suatu kegiatan yang sedang kita lakuin.
Misalnya kita lagi ada punya bisnis gitu yang perlu banget pakai jaringan. Nah, tiba-tiba switching itu mati, pasti kita akan mengalami kerugian yang cukup banyak. Makanya kita di sini butuh redundansi ini. Caranya itu kita cadangin, kita pasang cadangan, bisa tambah jalur lain seperti ini misalnya. Jadi misalnya ini mati, tapi ini kan sini. Misalnya ini ke switch. Nah, tapi switch ini mati dan otomatis mereka kan bakal pindah. Dia ini bakal pindah ke sini buat nyari jalur lain. Ya pokoknya dia ini redundansi itu pokoknya ada suatu jalur lain gitu deh buat dia ngelewati. Misalnya kayak kita lagi jalan, tapi jalan itu lagi ditutup kondangan, kan kita nggak bisa kan kita langsung masuk ke dalam kondangan itu kan, nggak bisa deh pokoknya, karena kan itu kan acara orang gitu, kita nggak tahu, nggak sopan juga. Nah makanya kita pakai jalan yang lain, kita muter dulu cari jalan yang lain. Nah jadi kalau ada satu yang failure atau yang satunya siap ambil alih, jaringan bakalan tetap stabil, jadi kerjaan nggak terganggu. Oke, ya intinya pokoknya kalau dia ini mati, otomatis yang ngambil alih itu yang ini, switch yang ini tuh. Jadi lanjut ke 17.1.5, ada traffic management. Jadi nggak semua data itu sama pentingnya. Video call atau voice itu datanya harus diprioritaskan biar nggak delay. Jadi kayak kalau kita lagi teleponan sama orang kan, itu kalau delay kan bakalan ngeganggu banget sih, makanya itu paling di high prioritasin. Di sini router kita atur supaya data yang krusial ditaruh di antrian paling depan. Jadi ini nih high priority nih di paling depan, dan yang ke bawah-bawah ini yang nggak jauh lebih penting daripada yang paling atas, supaya jaringan lagi sibuk tapi trafficnya yang penting tetap lancar. Oke, mungkin segitu aja dari 17.1. Lanjut ke 17.2. Jadi tadi kita udah bahas tentang topologinya. Sekarang kita masuk ke otak dari jaringan itu sendiri, yaitu aplikasi dan protokol. Tanpa ini, kabel-kabel yang kita pasang bakalan cuma jadi pajangan doang. Jadi di sini ada 17.2.1 Common Application. Jadi jaringan itu gunanya buat ngejalanin aplikasi. Nah, ada dua jenis di sini, yaitu network application kayak browser, terus atau email client yang langsung berinteraksi sama kita, dan application layer service yang kerjanya di belakang layar buat nyiapin data supaya bisa dikirim lewat kabel. Nah, jadi kalau kita buka text manager di Windows, nah nih misalnya ini, proses-proses yang kita lihat itu kombinasi dari aplikasi dan layanan yang lagi aktif pakai jaringan kita. Nah, contohnya di sini saya kan lagi pakai OBS nih. Ini ada dia lagi gunain 8%, terus Google, terus Microsoft Edge Web View, terus WhatsApp, Discord, dan lain-lain. Di sini banyak nih. Nah, lalu lanjut ke 17.2.2, yaitu ada Common Protocol. Nah, supaya aplikasi kita itu bisa ngobrol antar perangkat, mereka butuh bahasa yang sama, namanya protokol. Contohnya SSH buat akses router atau server dari jarak jauh secara aman. Ini lebih disaranin daripada telnet yang nggak aman. Lalu ada HTTP atau HTTPS buat akses web. Lalu ada FTP, di sini ada DHCP dan DNS. Jadi semuanya itu punya tugas masing-masing. Setiap protokol punya aturan main. Gimana format pesannya, gimana cara kirimnya, sampai gimana respon yang diharapkan. Tanpa protokol, data itu nggak bisa, cuma jadi kayak
pokoknya dia nggak bakal bisa dibaca kalau tanpa protokol. Lalu ke 17.2.3 di sini ada voice and video application. Jadi aplikasi real time kayak video call atau voice VoIP, voice over IP itu wajib ada di kantor. Tapi ingat, aplikasi ini suka delay. Makanya sebagai admin jaringan kita harus mastiin infrastrukturnya tuh harus kuat, seperti kayak dia ini support real time application, terus exiting device and cabling must be validated. Jadi kabelnya ini sama device ini harus dites dulu dan harus valid. Terus never networking product may be required. Jadi kita harus konfigurasi ini harus dites dan divalidasi supaya pas kita lagi meeting online suaranya nggak putus-putus atau gambarnya lag. Dan mungkin segitu aja penjelasan dari saya. Mungkin materi selanjutnya akan dilanjutkan kawan saya. Halo semuanya, saya Safina Nora Putri dengan NPM 2578255 TRI 2B. Pada kali ini saya akan melanjutkan materi dari teman saya yang sebelumnya, yaitu di 17.3 skala kejaringan yang lebih besar. Yang pertama ada pertumbuhan jaringan kecil. Pertumbuhan adalah proses alami bagi usaha kecil dan jaringan mereka harus dapat tumbuh sesuai dengan itu. Idealnya administrator jaringan memiliki waktu tunggu yang cukup untuk membuat keputusan cerdas tentang mengembangkan jaringan sejalan dengan pertumbuhan perusahaan. Jadi untuk menskalakan jaringan ini diperlukan beberapa elemen. Yang pertama ada dokumentasi jaringan, topologi fisik dan logis. Lalu yang kedua ada inventaris perangkat, yaitu daftar perangkat yang menggunakan atau terdiri dari jaringan. Lalu yang ketiga ada anggaran, yaitu anggaran TI terperinci termasuk anggaran pembelian peralatan tahun fisikal. Lalu yang terakhir ada analisis lalu lintas, yaitu protokol, aplikasi, dan layanan serta persyaratan lalu lintasnya masing-masing harus didokumentasikan. Elemen-elemen ini digunakan untuk menginformasikan pengambilan keputusan yang menyertai penskalaan jaringan kecil. Oke, lanjut ke analisis protokol. Seiring pertumbuhan jaringan menjadi penting untuk menentukan cara pengelolaan lalu lintas jaringan. Penting untuk memahami jenis lalu lintas yang melintasi jaringan serta arus lalu lintas saat ini. Ada beberapa alat manajemen jaringan yang dapat digunakan untuk tujuan ini. Namun, penganalisis protokol sederhana seperti Wireshark juga dapat digunakan. Misalnya menjalankan Wireshark pada beberapa host utama dapat mengungkapkan jenis lalu lintas jaringan yang mengalir melalui jaringan. Jadi, gambar ini menampilkan statistik hierarki protokol Wireshark untuk host Windows pada jaringan kecil. Ini di sini ada frame dengan 100%. Ini nih Wireshark ini memecah menjadi beberapa lapisan protokol, ada Ethernet, ada IPv6, IPv4, UDP, TCP dan lain-lain. Di sini ada internet protokol IPv6 dan IPv4. Di sini IPv4 ini jauh lebih dominan, yaitu dengan skalanya dengan besarnya itu 97,7% dengan 38.593 paket. Kalau yang IPv6 ini lebih sedikit, yaitu dengan persentase 0,0%, yaitu 18 paket. Harusnya ada domain name system DNS. Ini lalu lintasnya sekitar 0,7% dengan 285 paket. Terus ada secure socket layer. Di sini itu presentasinya itu 20,2% dengan 7.975 paket. Terus ada
Hypertext Transfer Protocol ini juga sedikit, dan 0,0% di 12 paket. 12 paket. Lalu ada Internet Protocol Message Protocol, itu juga lumayan sedikit, 0,1 dengan 56 paket. Untuk menentukan pola arus lalu lintas, penting untuk melakukan hal berikut, yaitu yang pertama ada tangkap lalu lintas selama waktu pemanfaatan puncak untuk mendapatkan presentase yang baik dari berbagai jenis lalu lintas. Lalu lakukan pengembalian pada segmen jaringan dan perangkat yang berbeda karena beberapa lalu lintas akan lokal ke segmen tertentu. Informasi yang dikumpulkan oleh penganalisis protokol dievaluasi berdasarkan sumber dan tujuan lalu lintas, serta jenis lalu lintas yang dikirim. Analisis ini dapat digunakan untuk membuat keputusan tentang cara mengelola lalu lintas dengan lebih efisien. Ini dapat dilakukan dengan mengurangi arus lalu lintas yang tidak perlu atau mengubah pola alur sama sekali dengan memindahkan server, misalnya. Terkadang itu hanya dengan memindahkan server atau layanan ke segmen jaringan lain meningkatkan kinerja jaringan dan mengakomodasi kebutuhan lalu lintas yang terus berkembang. Di lain waktu, mengoptimalkan kinerja jaringan membutuhkan desain ulang dan inventaris yang lebih besar. Pemanfaatan jaringan karyawan. Selain memahami tren lalu lintas yang berubah, administrator jaringan harus menyadari bagaimana penggunaan jaringan yang berubah. Banyak sistem operasi menyediakan alat bawaan untuk menampilkan informasi tersebut. Misalnya dari host Windows menyediakan alat seperti pengelola tugas, penampilan peristiwa, dan alat penggunaan data. Alat-alat ini dapat digunakan untuk menangkap snapshot informasi seperti versi OS dan OS, pemanfaatan CPU, pemanfaatan RAM, pemanfaatan drive, aplikasi non-jaringan, dan aplikasi jaringan. Mendokumentasi snapshot untuk karyawan dalam jaringan kecil selama periode waktu tertentu sangat berguna untuk mengidentifikasi persyaratan protokol yang berkembang dan arus lalu lintas terkait. Pergeseran pemanfaatan sumber daya mungkin mengharuskan administrator jaringan untuk menyesuaikan alokasi sumber daya jaringan yang sesuai. Alat penggunaan data Windows 10 sangat berguna untuk menentukan aplikasi mana yang menggunakan layanan jaringan pada host. Alat pengguna data diakses menggunakan pengaturan, lalu ke jaringan dan internet, terus penggunaan data dan antarmuka jaringan dari 30 hari terakhir. Ini ada contoh gambar yang menampilkan aplikasi yang berjalan pada host Windows 10 penggunaan jarak jauh menggunakan koneksi jaringan WiFi lokal. Di sini ada VPN agent 4,4 GB, Tortoise Pro dengan 3,8 GB, sistem 2,51 GB, Chrome, dan lain-lain. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan. Lanjut ke teman saya. Saya Taufik Fadilah. Di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi dari modul 17 bagian keempat. Nah, untuk bagian saya ini yaitu tentang verify connectivity atau verifikasi konektivitas. Nah, untuk bagian subjudul pertama itu ada namanya verifikasi konektivitas dengan ping. Nah, baik jaringan kecil dan baik jaringan Anda yang kecil dan baru, baik jaringan Anda kecil dan baru, atau kita sedang meningkatkan skala jaringan yang sudah ada, kita itu selalu dapat memverifikasi bahwa komponen kita tuh terhubung dengan benar satu sama lain dan ke internet. Nah, topik ini membahas beberapa utilitas yang dapat kita gunakan untuk memastikan bahwa jaringan kita tuh terhubung. Nah, perintah ping itu cara paling efektif untuk menunjukkan aktivitas di layar 3 antara alamat IP sumber dan tujuan dengan cepat. Perintah ini juga menampilkan berbagai statistik waktu bolak-balik. Nah, secara spesifik perintah ping itu menggunakan pesan perintah gema ICMP tipe 8 dan balasan gema ICMP tipe 0 dari protokol pesan kontrol internet ICMP
ICMP. Perintah ping tersedia di sebagian besar sistem operasi termasuk Windows, Linux, MacOS, dan Cisco iOS. Nah, pada host Windows 10, perintah ping itu mengirimkan 4 pesan pemerintahan echo ICMP berturut-turut dan mengharapkan 4 balasan echo ICMP berturut-turut dari tujuan. Ya, perintahnya di CMD itu biasanya kita ping IP berapa, itu bakal nge-reply apa RMO, RTO, RTO. Nah, sebagai contoh itu anggaplah PC A melakukan ping ke PC B seperti yang ditunjukkan pada gambar. Host Windows PC A, mana PC A? Nah, ini PC A mengirimkan 4 pesan perintah gema ICMP berturut-turut yang terkadang disebut sebagai gema ICMP ke PCB, yaitu 200, alamat IP-nya 200.0.113.8. Ini dari kita ngeping nih di CMD, ping ke alamat IP yang B, lalu kita mendapat balasannya berupa reply itu yang 4 tadi itu, apakah dia lost atau berhasil connectivity atau request timeout biasanya. Nah, host tujuan menerima dan memproses gema ICMP seperti yang ditunjukkan pada gambar. PCB merespon dengan mengirimkan 4 pesan balasan gema ke PCMP. Nah, ini kita mengirim dari PC A, kita kirim slide masuk ke switch router ke internet, masuk ke ini tempat PCB-nya, kemudian PCB-nya merespon mengirimkan pesan lagi ke PC A. Nah, ini dia bakal ngeping, jangan reply bla 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 bla. Wah, 50 ms, 40 ms, kata L51 ini bagus, nggak terlalu bagus sih, lumayan bagusnya sih. Ini semakin kecil semakin bagus sih, semakin besar malah merah lagi main game. Nah, pakai send. Nah, ini balasannya mengirim 4, balasannya juga ada 4. Dia nggak lost koneksi 0%, tapi dia berhasil semua karena mereply, enggak request timeout ataupun dia host unreachable. Apa itu kesalahan apa host unreachable, biasanya ada juga itu. Nah, output tersebut memvalidasi konektivitas layer 3 antara PC A dan PC B. Nah, output perintah ping Cisco OS berbeda dengan host Windows. Nah, berarti di Cisco OS itu berbeda ya cara ngepingnya. Misalnya ping iOS mengirimkan 5% CP echo seperti yang ditunjukkan pada output. Ping langsung klik escape export sending 5. Nah, ini kalau di Cisco OS ngirimnya 5 ya, enggak 4 berarti. Nah, perhatikan karakter keluaran tanda seru 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 menampilkan indikator untuk setiap balasan CMP yang diterima. Tabel tersebut mencantumkan karakter keluaran yang paling umum dari perintah ping. Nah, berarti tanda seru ini artinya itu mengirim balasannya itu apa? Nah, itu ini sebagai penangkapan setiap balasannya dari yang kita ngeping IP itu yang kita ping tadi terus balasannya. Ternyata ada 5 respon kita terima. Elemen yang pertama, tanda seru pertama. Tanda seru menunjukkan keberhasilan penerimaan pesan balasan gema. Nah, kalau tanda seru berarti tandanya itu tanda seru menunjukkan keberhasilan penerimaan pesan balasan gema. Nah, kalau berarti tanda seru itu berhasil menerima info validasi koneksionalitas antara sumber. Nah, itu validasi, wah berhasil berarti. Kalau responnya titik, berarti tanda titik itu waktu telah berlalu untuk menunggu pesan balasan, berarti kelewat dan expired. Ini menunjukkan adanya masalah konektivitas yang terjadi di suatu tempat di sepanjang jalur tersebut. Nah, berarti ini nggak ada waktunya udah kelewat, udah kayak ada hambatannya gitu. Oh, ini di dalam kayak aneh gitu. Nah ini apa juga. Application instruction a router along the path responding by ICP type C destination. Nah, berarti kalau ini tadi menunjukkan host unreachable, kesalahan. Nanti itu kan ada reply, ada RTO, ataupun ini RTO ini kayaknya kesalahan ini nih, RTO waktu itu request timeout. Kalau reply berhasil itu. Kalau berarti host unreachable, hostnya ada kesalahan gitu, dia bakal bukan tanda seru. Nah, di sini dia titik, tanda seru, atau tinggalan. Ada 3 karakter berarti, 3 jenis. Kemudian sebutnya antara lain router tidak mengetahui arah ke jaringan tujuan, tidak dapat menemukan host ke jaringan tujuan. Nah, balasan lainnya mungkin termasuk QM, tanda seru, ataupun apa ini dan lah bacanya kayaknya. Namun arti dalam tersebut berada di luar cakupan modul ini. Nah, ini berarti udah beda modul nih, nggak dibahas. Nah, lalu ping yang diperpanjang. Lalu yang kedua, perintah ping standar itu menggunakan alamat IP dari antarmuka yang paling dekat dengan jaringan tujuan sebagai sumber ping. Nah, alamat IP sumber dari perintah ping
alamat IP ini 10.1.1.10 pada router 1 itu alamat IP dari antarmuka G000 yaitu 209, 165, 200, 225 seperti yang diilustrasikan ini. Nah ini routernya ini ya routernya yang ditunjuk maksudnya. Nah IP sumbernya dia punya IP ini, IP tujuan dia mengirim IP ini pesan bikin ini apa itu mengirim pesan ICMP. Nah, sekaligus gunakan mode diperluas untuk perintah ping. Nah, mode ini membuka pengguna untuk membuat jenis ping khusus dengan menyesuaikan parameter yang terkait dengan operasi perintah. Perintah ping yang diperluas dimasukkan dalam mode accept. Istimewa dengan mengetik ping tanpa alamat IP tujuan. Kita kemudian akan diberikan beberapa perintah untuk menyesuaikan ping yang harus diperluas. Nah, ini notnya maka kita akan menerima nilai default yang ditujukan. Nah, berarti kita bisa mengetik ping langsung kita enter. Dia bakal masih kita ada beberapa tambahan yang kita ingin tuju. Nah, sebagai contoh itu kita ingin menguji konektivitas dari LAN router 1 lalu ke LAN yang IP-nya ini ke LAN yang menggunakan IP ini. Nah, ini dapat diverifikasi dari PCA. Namun ping yang diperluas dapat dikonfigurasi di router 1 untuk menentukan alamat sumber yang berbeda. Dengan diilustrasikan dalam contoh, alamat IP dari perintah ping yang diperluas pada router 1 dapat dikonfigurasi untuk menggunakan alamat IP antarmuka. Ini satu ya, tadi kan 00 semua ini yang satu. Nah, output perintah berikut konfigurasi IP yang diperluas pada router 1 menentukan alamat IP sumber alamat antarmuka D001 yaitu 192.168.1.1. Nah, kita ngeping link dia bakal keluar target IP address ini repeat 5 datagram kayak gini lah keluarnya kira-kira. Ya ini 5 berhasil sending ya. Saya menerima hasil menerima komunikasi. Kali ini tadi kalau tanda seru berhasil tanda titik RTO, tanda U, host unreachable. Nah, perintah ping IP venom digunakan untuk ping IP venom yang diperluas. Lalu yang ketiga ada verifikasi konektivitas dengan traceroute. Nah, traceroute. Ping. Nah, ini di Windows ya ini harusnya. Iya, dari host Windows. Traceroute ini Windows. Kalau traceroute itu kayaknya Linux ya mungkin. Lupa saya. Nah, perintah ping berguna untuk menentukan dengan cepat apakah ada masalah konektivitas layer 3. Namun perintah ini tidak mengidentifikasi di mana letak masalah tersebut di sepanjang jalur konektivitas. Traceroute dapat membantu menemukan area masalah layer 3 dalam jaringan trace, mengembalikan daftar hop. Nah, ini hopnya itu maksimal tuh 30 hop kayaknya, 30 jalur. Kalau udah 30 hop dia bakal berhenti. Nah, saat paket dirututkan melalui jaringan ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi titik di sepanjang jalur di mana masalah dapat ditemukan. Nah, sehingga perintah trace bervariasi antar sistem operasi. Nah, ini yang saya maksud. Bervariasi antar sistem operasi. Nah, kalau ini pakai tracer ini Windows ini. Pada gambar. Bisa carilah kalau yang online. Nah, ini traceroute Cisco iOS. Linux juga kayaknya ini traceroute ini. Nah, ini hop nih. Traceroute. Nah, ini hopnya ini nih. Dia bakal maksimal tuh cuma 30 hop. Kalau udah 30 hop dia bakal berhenti. Ya ini diberhentiin paksa ya pakai Ctrl C. Dia requestnya juga RTO. Nah, gunakan CTRL untuk menghentikan proses traceroute di Windows. Nah, ini tadi Ctrl C buat ngentiin paksa. Ctrl plus C. CTRL plus C. Nah, satu-satunya respon yang berasal dari gateway pada router 1 permintaan pelacakan ke hop berikutnya mengalami batas waktu seperti yang ditunjukkan oleh tanda bintang. Nah, yang berarti bahwa router hop berikutnya tidak merespon. Permintaannya mengalami batas waktu menunjukkan bahwa ada kegagalan dalam jaringan internet di luar LAN. Atau ada router-router ini telah dikonfigurasi untuk tidak merespon permintaan echo yang digunakan dalam pelacakan. Nah, dalam contohnya itu tampaknya ada masalah antara router 1 dan 2. Apa perintah traceroute Cisco iOS berbeda dari perintah tracer Windows? Sebagai contoh, lihat topologi berikut. Nah, kalau router iOS maka traceroute bukan tracer. Tracer kita alokasikan mana yang kita pengen. Ikonnya ini, targetnya ternyata. Nah, lalu outputannya contohnya seperti ini.
tes evaluasi untuk abort. Nah, beda ternyata ya. Nah, dalam contoh ini perusahaan memvalidasi proses tersebut berhasil mencapai PCB. Nah, ini berhasil. Nggak kayak yang pertama tadi. Di sini ada RTO-nya, request timeout. Di hari ini nggak ada juga nih berapa kecepatannya, bagus nggak? Tapi di sini ada nih looping, satu message, bagus semua. Nah, timeout menunjukkan potensi masalah. Misalnya jika host 11.1 tidak tersedia, perintah terus akan menampilkan output berikut. Nah, berarti kalau bermasalah nih ya kayak tadi tuh bintang. Nah, kalau di threshold yang Cisco iOS kita berhentinya pakai Ctrl Shift 6 untuk menginterupsi threshold di Cisco. Menginterupsi beda ding. Nah, ini Pak pengen menginterupsi Ctrl Shift 6 ya. Nah, catatan implementasi threshold atau tracer pada Windows mengirim permintaan gema ICMP. Cisco iOS dan Linux menggunakan UDP dengan nomor port yang tidak valid. Nah, tujuan akhir akan mengembalikan masing-masing port yang tidak terjangkau. Lalu bagian keempat, threshold yang diperluas. Seperti halnya perintah ping yang diperluas. Nah, terdapat juga perintah threshold yang diperluas. Perintah ini memungkinkan administrator untuk menyesuaikan parameter terkait dengan perintah operasi perintah. Nah, hal ini berguna dalam menemukan masalah saat memecahkan masalah loop routing. Nah, menentukan router hop berikutnya yang tepat atau menentukan di mana paket-paket tersebut dibuang atau ditolak oleh router atau firewall. Nah, perintah tracer Windows memungkinkan input beberapa parameter melalui opsi di baris perintah. Namun, perintahnya itu tidak terpandu seperti perintah threshold iOS yang lebih lengkap. Output berikut, nah output contohnya berikut yang tersedia untuk perintah tracer Windows. US tracer ini menanyai tracer maksimum hop apa ini ini keterangannya nih. Do not reserve address to harassment. Kalau H maksimum number of hop ya maksimumnya itu 30 hop tadi. C kalau C itu loose short route along lost list IPv6 or IPv4 only. W berarti timeout. W timeout maximum force action. Nah, seperti ini ya. Nah, opsi threshold yang diperluas pada Cisco iOS itu memungkinkan pengguna untuk membuat jenis pelacakan khusus dengan menyesuaikan parameter terkait dengan operasi perintah. Threshold yang diperluas dimasukkan dalam mode asset. Dalam mode akses istimewa dengan mengetikkan threshold tanpa alamat IP tujuan. Nah, iOS akan memandu melalui opsi perintah dengan menampilkan jumlah petunjuk yang terkait dengan pengaturan semua parameter yang berbeda. Nah, kita tekan threshold aja. Nah, kita masuk ke perintahnya itu tekan threshold aja, nanti dia bakal nampilin beberapa perintah seperti panduannya. Kita pengen threshold lanjutannya kemana gitu. Dan menekan enter akan menerima nilai default yang ditentukan. Oke, contoh anggaplah kita ingin muncul konektivitas ke PCB dari LAN router 1. Meskipun ini dapat memverifikasi dari PCA, threshold yang diperluas dapat dikonfigurasi pada router 1 dengan untuk menentukan alamat sumber yang berbeda. Nah, X1 yang apa itu? Ada pagar. Ini ada pagar. Ini X1. Nah, seperti yang diluncurkan dalam contoh alamat IP dari perintah threshold yang diperluas pada router 1 dikonfigurasi untuk menggunakan alamat IP yang terbuka LAN router 1 yaitu 191.10.1. Nah, threshold protokol IP select keluar number N3 rising. Nah, ini contoh keluarannya. Threshold langsung kita enter. Protokol IP nggak ada, target IP-nya ini kita tunjukkan source address-nya sama kayak IP yang ini juga nih, terlantar satu ya. Nah, untuk bagian kelima atau yang terakhir, salah satu alat paling efektif untuk memantau dan memecahkan masalah kinerja jaringan adalah dengan menerapkan garis dasar kinerja jaringan. Pembuatan garis dasar kerja jaringan yang efektif itu dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Menggunakan kerja pada berbagai waktu dan beban akan membantu menciptakan gambaran lebih baik tentang kinerja jaringan secara keseluruhan. Nah, output yang diperoleh dari perintah jaringan memberikan data untuk baseline jaringan.
Salah satu metode untuk memulai baseline-nya itu dengan menyalin dan menempelkan hasil dari perintah ping, trace, atau perintah relevan lainnya dalam file teks. Nah, file teks ini dapat diberi stempel waktu dengan tanggal dan disimpan ke dalam arsip untuk pengambilan dan perbandingan di kemudian hari. Nah, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan itu ada pesan kesalahan dan waktu respon dari satu host ke host lainnya. Jika terjadi peningkatan waktu respon signifikan, mungkin ada masalah latensi yang perlu diatasi. Nah, sebagai contoh, output ping berikut ditangkap dan disalin ke dalam file teks. Untuk tanggalnya seperti ini, 18 Agustus 2019 pukul 8.14 jam 8 menit ke 14 detik 43 pagi sih harusnya kalau WIB pagi jam 8 pagi tanggal sekian. Kita ngeping tes ping keluar berhasil, reply berhasil, Vincent berhasil, menerima berhasil, kegagalan atau hilang koneksi nggak ada. Nah, berhasil. Lalu perhatikan bahwa tempuh bolak-balik ping kurang dari 1 ms. Nah, ini kurang 1 ms ini tadi itu. Sebulan kemudian ping tersebut diulang dan ditangkap. Nah, ini beda nih. Ini malah lebih lama nih. 19 September, Agustus, September. Oh, 1 bulan kemudian. Pukulnya juga jamnya juga beda 2 jam. Lalu ngeping lagi, ternyata beda tempatnya. Perhatikan kali ini waktu tempuh bolak-balik ping jauh lebih lama. Nah, ini lebih lama ya. Ya, ini lebih kecil, lebih cepat, lebih besar, lebih lama. Semakin kecil angkanya, semakin cepat jaringannya. Kayak main game lah pasti ada nih. Namanya pingnya. Berapa ms tuh, kuning, merah, hijau. Makin kecil makin top lah. Perhatikan kali ini bahwa waktu tempuh bolak-balik ping jauh lebih lama mengidentifikasi potensi masalah. Jaringan perusahaan harus memiliki data dasar yang lebih ekstensif daripada data yang kita jelaskan dalam kursus ini. Tersedia perangkat lunak untuk profesional. Oleh informasi data dasar dalam kursus ini kita akan membahas beberapa teknik dasar dan mendiskusikan tujuan dari data dasar tersebut. Nah, mungkin untuk bagian ini cukup dari saya. Mungkin untuk bagian yang keempat ini tentang verifikasi connectivity. Untuk pemateri selanjutnya untuk selanjutnya akan diteruskan atau dilanjutkan oleh rekan saya. Kenalkan, nama saya Charini Arafeti. Hari ini saya akan mempresentasikan di modul 17, yaitu di bagian 17.5 perintah host dan iOS. Di sini ada konfigurasi IP pada host Windows. Jadi jika kita telah menggunakan salah satu dalam topik sebelumnya untuk memverifikasi koneksivitas dan kemudian bahwa beberapa login jaringan itu tidak berfungsi gitu sebagaimana semestinya. Nah, sekarang itu saatnya menggunakan beberapa perintah. Ini ada property, connection specific, description, physical address, DHCP enable, IPv4, IPv4 subnet mask, dan masih banyak lainnya. Nah, di sini kita administrator jaringan itu biasanya melihat informasi pengalamatan IP pada host Windows dengan mengeluarkan perintah ipconfig. Nah, seperti ini. Dia bakal ngeluarin bagian-bagiannya ini, mengeluarkan IP address dan subnet sama default gateway. Selanjutnya di sini ada 17.5.2 itu konfigurasi IP pada host Linux. Jadi memverifikasi pengaturan IP menggunakan GUI pada mesin Linux akan berbeda tergantung pada distribusi Linux. Nah, di sini ada connection information. Ini kayak spesifiknya gitu. Nah, pada baris perintah administrator jaringan menggunakan perintah IV config untuk menampilkan status antarmuka yang saat ini masih aktif. Nih, IV config dia bakal mengeluarkan link, inet 6, up broadcast, rx, dx, closians, rx bytes. Nah, di sini ada di 17.5.3 ini konfigurasi IP pada host make auth. Di GAUI host make pada preferensi jaringan lanjutan untuk mendapatkan informasi alamat IP seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Oke. Namun tuh perintah IP config juga tuh digunakan untuk memverifikasi konfigurasi IP antarmuka yang ditampilkan dalam output. Seperti ini. Seperti ini yang bagian network setup.
Kemudian di sini perintah ARP. Jadi perintah ARP itu dijalankan dari prompt perintah Windows, Linux, dan Mac. Jadi perintah ini tuh mencantumkan semua perangkat yang saat ini berada di cache ARP host yang mencakup alamat IPv4, alamat fisik, dan jenis pengalamatan statis atau dinamis untuk setiap perangkat. Nah, misalnya ada topologi pada gambar. Ini ada router, ada PC, switch, PC. Nah, untuk melihat perintahnya itu kita ketik ARP-A untuk menampilkan semua output-outputannya. Kemudian di sini ada 17.5.5 yaitu perintah pertunjukan umum ditinjau ulang. Nah, dengan cara yang sama seperti perintah di utilitas digunakan untuk memverifikasi konfigurasi host, perintah itu dapat digunakan untuk memverifikasi antarmuka perangkat perantara. Nah, Cisco IOS itu menyediakan perintah untuk memverifikasi pengoperasian antarmuka router dan saklar. Nah, perintah pertunjukan Cisco IOS CLI menampilkan informasi yang relevan tentang konfigurasi dan pengoperasian perangkat. Teknik jaringan juga menggunakan peringkat show. Nah, jadi show itu untuk menampilkan segala output yang ingin kita lihat gitu, kayak ARP-A gitu tadi. Selanjutnya di sini ada 17.5.6 itu perintah tunjukkan tetangga CDP. Nah, jadi ada beberapa perintah iOS lainnya yang berguna sebagai Cisco Discovery Protocol atau CDP adalah protokol milik Cisco yang berjalan di lapisan tautan data, karena CDP itu berproses di lapisan tautan data 2 atau lebih perangkat jaringan Cisco. Nah, seperti router yang mendukung protokol lapisan jaringan yang berbeda, dapat belajar satu sama lain, bahkan jika konektivitas lapisan 3 belum dibuat. Di sini ada CDP memberikan informasi berikut tentang setiap perangkat tetangga CDP. Jadi, ada pengidentifikasi perangkat, daftar alamat, pengidentifikasi port, daftar kemampuan, sama platform. Router, switch. Nah, jadi perintah show CDP neighbors detail ini menggunakan alamat IP perangkat tetangga seperti yang ditunjukkan pada output. Nah, CDP akan mengungkapkan alamat IP tetangga terlepas dari apakah kita tuh dapat melakukan ping ke tetangga itu atau tidak. Nah, perangkat ini sangat membantu ketika dua router Cisco itu tidak dapat merutekan tautan data bersama mereka. Jadi, perintah show CDP neighbors detail akan membantu menentukan apakah salah satu tetangga CDP itu memiliki kesalahan di konfigurasi IP. Di sini di 17.5.7 itu perintah singkat antarmuka IP. Salah satu perintah yang paling sering digunakan adalah perangkat singkat show IP interface. Jadi perintah ini memberikan output yang lebih singkat daripada perintah show IP interface. Jadi ini memberikan ringkasan informasi utama untuk semua antarmuka jaringan pada router. Misalnya, output singkat antarmuka show IP menampilkan semua antarmuka pada router alamat IP yang ditetapkan untuk setiap antarmuka. Jadi jika ada status operasional antarmuka seperti ini, show interface brief. Jadi dia bakal ngeluarin output seperti ini. Oke. Sini ada verifikasi antarmuka saklar, peringkat antarmuka show IP, ini show IP interface brief. Selanjutnya di sini video ya. Di sini ada pakai tracernya juga yang biasanya kita buat video secara terpisah. Baik, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan, tapi yang kurangnya saya mohon maaf. Halo semuanya, saya Tavina Naura Putri dengan NPM 2578255 TRI 2B. Kali ini saya akan melanjutkan materi dari yang sebelumnya, yaitu di 17.6 metodologi pemecahan masalah. Yang pertama ada pendekatan pemecahan masalah dasar. Oke, ada 6 langkah utama dalam proses pemecahan masalah dalam tabel ini. Itu yang pertama ada identifikasi masalahnya. Ini adalah langkah pertama dalam proses pemecahan masalah. Meskipun alat dapat digunakan dalam langkah ini, percakapan dengan penggunaan seringkali sangat membantu. Lalu langkah kedua ada tetapkan teori kemungkinan penyebaban. Setelah masalah diidentifikasi, cobalah untuk membangun teori kemungkinan penyebab. Langkah ini sering menghasilkan lebih dari beberapa kemungkinan penyebab masalah. Lalu yang ketiga ada uji teori untuk menentukan penyebab. Berdasarkan kemungkinan penyebabnya, uji teori Anda untuk menentukan mana salah satunya adalah penyebab masalah.
Seorang teknisi akan sering menerapkan prosedur cepat untuk menguji dan melihat apakah itu memecahkan masalah. Jika prosedur cepat tidak memperbaiki masalah, Anda mungkin perlu teliti masalah lebih lanjut untuk menentukan penyebab pastinya. Lalu yang keempat ada tetapkan rencana aksi dan tetapkan solusinya. Setelah Anda menentukan penyebab pasti masalahnya, tetapkan rencana aksi untuk menyelesaikan masalah dan menerapkan solusinya. Lalu yang kelima ada verifikasi solusi dan menerapkan tindakan pencegahan. Setelah Anda memperbaiki masalah, verifikasi fungsionalitas penuh. Jika ada, terapkan tindakan pencegahan. Lalu yang keenam ada temuan, tindakan, dan hasil dokumentasi. Pada langkah terakhir, proses pemecahan masalah, dokumentasikan pertemuan, tindakan, dan hasil. Ini sangat penting untuk referensi di masa yang mendatang. Untuk menilai masalah, tentukan berapa banyak perangkat di jaringan dan yang mengalami masalah tersebut. Jika ada masalah dengan satu perangkat di jaringan, mulai proses pemecahan masalah di perangkat tersebut. Jika ada masalah dengan semua perangkat di jaringan, mulai proses pemecahan masalah di perangkat tempat semua perangkat lain terhubung. Anda harus mengembangkan metode yang logis dan konsisten untuk mendiagnosis masalah jaringan dengan menghilangkan satu masalah pada satu waktu. Menyelesaikan atau meningkatkan. Dalam beberapa situasi, masalah mungkin tidak mungkin untuk segera diselesaikan. Masalah harus ditingkatkan ketika memerlukan keputusan manajer, beberapa keahlian khusus, atau tingkat akses jaringan yang tidak tersedia untuk teknisi pemecahan masalah. Misalnya, setelah pemecahan masalah, teknisi menyimpulkan modul router harus diganti. Masalah ini harus ditingkatkan untuk persetujuan manajer. Manajer mungkin harus meningkatkan masalah lagi karena mungkin memerlukan persetujuan dari Departemen Keuangan sebelum modul baru dapat dibeli. Kebijakan perusahaan harus dengan jelas menyatakan kapan dan bagaimana seorang teknisi harus meningkatkan masalah. Lalu ada perintah debug. Proses, protokol, mekanisme, dan peristiwa OS menghasilkan pesan untuk mengkomunikasi statusnya. Pesan-pesan ini dapat memberikan informasi berharga saat memecahkan masalah atau memverifikasi operasi sistem. Perintah debug iOS memungkinkan administrator untuk menampilkan pesan ini secara real-time untuk analisis. Ini adalah alat yang sangat penting untuk memantau peristiwa pada perangkat Cisco iOS. Semua perintah debug dimasukkan dalam mode istimewa. Cisco iOS memungkinkan untuk mempersempit output debug untuk hanya menyertakan fitur atau subfitur yang relevan. Ini penting karena output debugging diberi prioritas tinggi dalam proses CPU dan dapat membuat sistem tidak dapat digunakan. Untuk alasan ini, gunakan perintah debug hanya untuk memecahkan masalah tertentu. Misalnya untuk memantau status pesan ICMP di router Cisco, gunakan debug IP ICMP seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Untuk mencantum deskripsi singkat dari semua opsi perintah debugging, gunakan perintah debug dan tanda dalam modul istimewa di baris perintah. Untuk menonaktifkan fitur debugging tertentu, tambahkan kata kunci no di depan perintah debugging. Jadi no debug IP ICMP. Atau Anda dapat memasukkan formulir undebug perintah dalam mode istimewa undebug IP ICMP. Untuk menonaktifkan semua perintah debug aktif sekaligus, gunakan perintah undebug all. Berhati-hatilah menggunakan beberapa perintah debug. Perintah seperti debug all atau debug IP paket menghasilkan output dalam jumlah besar dan dapat menggunakan sebagian besar sumber daya sistem. Router bisa menjadi sangat sibuk menampilkan pesan debug, sehingga
sehingga tidak memiliki pemrosesan yang cukup untuk melakukan fungsi jaringannya, atau bahkan mendengarkan perintah untuk memantikan debugging. Untuk alasan ini, menggunakan opsi perintah ini tidak disarankan dan harus dihindari. Lalu ada perintah monitor terminal. Koneksi untuk memberikan akses ke antarmuka baris perintah iOS dapat dibuat dengan dua cara, yaitu lokal. Koneksi lokal, yaitu koneksi konsol, memerlukan akses fisik ke router atau port konsol saklar menggunakan kabel rollover. Dan ada jarak jauh. Koneksi jarak jauh memerlukan penggunaan telnet atau SSH untuk membuat koneksi ke perangkat yang dikonfigurasi IP. Pesan iOS tertentu secara otomatis ditampilkan pada koneksi konsol, tetapi tidak pada koneksi jarak jauh. Misalnya, output debug ditampilkan secara default pada koneksi konsol, namun output debug tidak secara otomatis ditampilkan pada koneksi jarak jauh. Ini nih karena pesan debug adalah pesan log yang dicegah ditampilkan pada baris VT. Dalam output berikut ini, misalnya pengguna ini membuat koneksi jarak jauh menggunakan telnet dari router 2 ke router 1. Pengguna kemudian mengeluarkan perintah debug IP ICMP, namun perintah gagal menampilkan output debug. No debug output display. Untuk menampilkan pesan log di terminal konsol virtual, gunakan perintah exec istimewa monitor terminal untuk menggantikan pencatatan pesan di terminal. Gunakan perintah exec istimewa terminal no monitor, misalnya yang kayak di gambar bagaimana perintah monitor sekarang telah dimasukkan dan perintah ping menampilkan output debug kayak di gambar ini. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lanjut ke materi berikutnya. Saya Krosela Rahmadewi dari kelas TRI 2D dengan PM 257822093. Pada video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan materi pada bagian 17.7 mengenai troubleshooting skenario. Jadi di sini pada bab ini nih kita akan membahas beberapa skenario troubleshooting jaringan yang sering terjadi. Nah, troubleshooting itu adalah proses mencari penyebab masalah, memperbaikinya, lalu memastikan jaringan kembali berjalan normal. Pada selanjutnya ada 17.7.1 mengenai duplex operation and mismatch issues. Nah, jadi duplex adalah mode komunikasi data antar dua perangkat jaringan. Ada dua jenis duplex ya. Yang pertama itu half duplex communication. Itu tuh berarti perangkat hanya bisa mengirim data atau menerima data itu secara bergantian. Sedangkan ada lagi full duplex communication, itu tuh perangkat bisa mengirim dan menerima data secara bersamaan. Nah, agar jaringan berjalan optimal, dua perangkat yang terhubung harus menggunakan mode duplex yang sama. Jika satu perangkat menggunakan full duplex dan perangkat lain menggunakan half duplex, maka akan terjadi duplex mismatch. Masalah ini membuat jaringan tetap terhubung, tetapi performanya menjadi buruk, lambat, dan bisa menimbulkan delay. Selanjutnya ada 17.7.2 mengenai IP addressing issue on iOS device. Jadi masalah berikutnya adalah kesalahan IP address pada perangkat iOS seperti router atau switch Cisco. Nah, IP address itu harus sesuai dengan network tempat perangkat tersebut berada. Jika IP address salah perangkat, bisa mengalami konflik IP atau gagal berkomunikasi dengan perangkat lain. Nah, biasanya masalah ini terjadi karena kesalahan konfigurasi manual atau masalah di HCP. Untuk mengecek IP perangkat Cisco administrator itu dapat menggunakan perintah show IP interface ya. Interface Brave. Nah, perintah ini akan menampilkan IP address setiap interface dan statusnya, apakah interface tersebut aktif atau tidak. Nah, selanjutnya ada pada bagian 17.7.3 mengenai IP addressing issue on end device. Masalah IP juga bisa terjadi pada
end device seperti komputer atau laptop. Nah, biasanya perangkat itu mendapatkan IP secara otomatis dari DHCP server. Namun, jika perangkat Windows gagal menghubungkan DHCP server, maka perangkat akan mendapatkan IP otomatis ya dari range 169.254.0.0/16. Kondisi ini disebut dengan APIA. Nah, jika komputer mendapatkan IP tersebut, biasanya komputer itu tidak bisa terhubung dengan jaringan utama. Untuk mengeceknya, gunakanlah perintah ipconfig ini. Nah, dari perintah ini kita bisa melihat IPv4 address, subnet mask, dan default gateway. Selanjutnya pada 17.7.4 mengenai default gateway issue. Nah, default gateway adalah alamat perangkat yang digunakan untuk mengirim data ke jaringan lain. Biasanya default gateway adalah alamat IP router. Jika default gateway salah atau kosong, perangkat masih bisa terhubung ke jaringan lokal, tetapi tidak bisa mengakses jaringan lain. Untuk mengecek default gateway di komputer Windows itu kita menggunakan perintah ipconfig juga. Nah, sedangkan pada router kita gunakan perintah menggunakan perintah show IP route. Nah, perintah ini digunakan untuk melihat apakah router sudah memiliki jalur menuju jaringan lain. Kemudian pada 17.7.5 troubleshooting DNS issue, DNS atau domain name system berfungsi menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Contohnya seperti www.cisco.com akan diterjemahkan menjadi IP address. Nah, jika DNS ini bermasalah, pengguna bisa mengira internet mati, padahal sebenarnya koneksi jaringan masih berjalan. Masalahnya itu hanya nama domain tidak bisa diterjemahkan. Nah, untuk mengecek pada Windows, gunakan perintah ipconfig al. Nah, selain itu, kita juga menggunakan perintah nslookup ya. Jadi, itu digunakan untuk menguji apakah nama domain bisa diterjemahkan menjadi alamat IP. Seperti itu. Nah, di sini pada 17.7.6 ini nih ada lab ya. Pakai tracer troubleshoot connectivity issue. Nah, ini nih pada bagian ini kita kayak berlatih troubleshooting menggunakan paket tracer. Tujuannya adalah untuk menemukan masalah konektivitas, memperbaikinya jika memungkinkan, dan mencatat masalah jika perlu dieskalasikan. Selanjutnya di 17.7.7 ada lab troubleshoot connectivity issue. Nah, pada lab ini terdapat beberapa tahapan penting. Yang pertama itu mengidentifikasi masalah, kedua melakukan perubahan konfigurasi, ketiga memverifikasi apakah jaringan sudah berjalan normal, dan yang keempat itu mendokumentasikan hasil temuan dan perubahan yang dilakukan. Nah, jadi inti dari bab ini kita memahami cara menemukan dan menyelesaikan masalah jaringan secara terstruktur, mulai dari duplex IP address, default gateway hingga DNS ya. Mungkin cukup sekian ya penjelasan dari modul 17. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.